Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini, teman-teman. Dan di kesempatan sore hari ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur dari sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana aktivitas maupun hasil dari pengerjaan yang masih terus dikerjakan sampai dengan sore hari ini. Nah, dan seperti biasa di sini teman-teman ya, kita awali pantauan kita mulai dari Gapura Baru atau tepatnya di gerbang timur sirkuit Mandalika, yang dimana untuk Gapura Baru ini masih terus dikerjakan ya sampai dengan sore hari ini. Terlihat hasil dari pemasangan motif di bagian atap dari gapura ini sudah terlihat sangat signifikan sekali, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini untuk gapura yang ada di bagian sebelah sini ya sudah rampung untuk pemasangan motif di bagian atapnya. Kita bisa melihat di sini dengan jelas ya. Jadi di bagian sebelah sana terlihat teman-teman kita yang masih terus beraktivitas untuk menyelesaikan pemasangan motif di bagian atap dari gapura ini. Ya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe tentunya ya, saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, di kawasan ekonomi khusus Mandalika saat ini masih terus berbenah diri, masih terus dikerjakan baik fasilitas pendukung maupun infrastruktur pendukung lainnya yang masih terus dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika supaya kedepannya akan lebih mantap lagi, akan lebih matang ketika sirkuit Mandalika menyambut event bertaraf internasional maupun nasional. Jadi seperti yang kita lihat saat ini ya di bagian gapura ini. Jadi ini merupakan ikon baru yang saat ini sedang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi ini merupakan gerbang masuk menuju ke The New Mandalika City ya, yang tentunya akan dibangun di lahan yang memiliki luas ribuan hektar ini, teman-teman ya. Baik, dan kita lanjut lagi teman-teman ya, di sini coba akan kita lihat di bagian sebelah sini. Nah, jadi di bagian sini juga sudah mulai dipasangkan motif di bagian atap dari gapura ini. Terlihat tinggal sedikit lagi ya, akan segera rampung untuk pemasangan motif ini, teman-teman. Nah, jadi cukup banyak hal menarik yang akan kita bahas di sini ya terkait event maupun apa saja pembangunan yang saat ini terus dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika, baik event bertaraf nasional maupun nasional yang tentunya akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Dan di sini saya akan coba untuk memberikan informasi terkait dihapusnya WSBK ya, namun masih dalam tahap evaluasi, teman-teman ya. Ya, jadi rencana penghapusan WSBK Mandalika ternyata belum selesai sebab ITDC atau Indonesian Tourism Development Corporation menuturkan kalau pihaknya masih dalam tahap evaluasi. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Troy Reza Waroka selaku Direktur Operasi ITDC. Ia masih memikirkan masa depan ajang adu cepat internasional yang satu ini. Menurutnya hingga kini ya pihaknya dan Kementerian BUMN masih perlu menyelesaikan beberapa tahap sebelum WSBK Mandalika dihapus. Ya, kalau bicara soal WSBK sesuai dengan yang disampaikan Bapak Menteri Erick Thohir, semua masih dalam proses evaluasi, ujar Troy. Ya, jadi hal itu dilakukan guna mengetahui dampak dari gelaran WSBK di sirkuit Mandalika sehingga tidak membuat keputusan yang sia-sia. Kalau ditanyakan akan dibatalkan atau tidak,
kami mengikuti tegas lurus apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Semua dalam proses evaluasi, tegasnya ya. Jadi lebih jauh ya, Troy menuturkan kalau semua acara di Mandalika juga kena evaluasi. Jadi tidak hanya WSBK saja. Sehingga prosesnya masih cukup panjang ya. Tidak akan bisa selesai dalam waktu yang dekat. Di sisi lain, Maya Watono, Direktur Pemasaran Holding Pariwisata dan Aviasi Injourney, mengatakan kalau kerugian terjadi pada WSBK Mandalika terbilang wajar, sebab sebuah arena baru yang digelar di Indonesia. Kita harus membuat bisnis model tepat ya. Memang ada trial and error serta wajib menghasilkan sesuatu yang komersial maupun menguntungkan. Sebagai informasi juga ya, untuk ITDC mengaku terlilit utang dari proyek pembangunan sirkuit senilai 4,6 triliun. Bahkan kesulitan guna menyelesaikan berbagai kewajiban. Di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand VIP Village dan kebutuhan model kerja menyelenggarakan event, kata Doni Oskaria. Jadi Doni Oskaria juga mengatakan bahwa dalam perhelatan WSBK di Mandalika, pihak pengelola mengalami kerugian besar ya. Oleh karenanya diperlukan negosiasi ulang agar tidak memberatkan operasional. Jumlah kerugiannya pun cukup besar, yakni mencapai 100 miliar. Selain itu dianggap kurang menarik bagi sponsor. Menurutnya jika event balap tersebut dihilangkan, maka beban perusahaan bakal menyusut. Karena apabila tetap dipertahankan, maka setiap tahunnya akan terus membengkak. Nah, jadi lalu dalam penyelenggaraan MotoGP, mereka juga mengatakan mengalami kerugian, namun angkanya tidak sebesar WSBK yang dianggap tidak menarik bagi para investor atau sponsor ya. Berdasarkan catatan Injourney, kerugian didapatkan dalam gelaran MotoGP mencapai 50 miliar saja. Nah, itu wajar ya, karena saat itu sirkuit Mandalika masih dalam on progress, sedangkan jalan provinsi juga masih belum jadi waktu itu. Jadi cukup banyak sekali infrastruktur maupun sarana pendukung lainnya yang masih belum siap. Kita bisa bilang sirkuit Mandalika waktu itu di tahun 2022 pertama kali menyelenggarakan event MotoGP. Kita bisa bilang tidak siap ya untuk menyelenggarakan event bertaraf internasional yang sangat bergengsi itu waktu itu ya. Namun saat ini ya, di tahun 2023 ini kita bisa bilang sangat siap ya, karena seperti yang kita lihat, infrastruktur pendukung maupun sarana pendukung lainnya saat ini yang sudah ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, kita sudah melihatnya ya, sudah rampung semua. Baik itu infrastruktur jalan maupun hotel dan villa, resort lain sebagainya yang sudah ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika sudah terbilang sudah lengkap semuanya teman-teman ya. Baik, jadi sebagai informasi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini yang masih belum tahu apa yang akan dibangun di kawasan zona timur atau tepatnya di paket 2 dari sirkuit Mandalika ini. Namun kita selalu membahasnya ya ketika saya mengambil gambar di area zona timur ini. Namun ini merupakan informasi buat teman-teman yang baru bergabung yang masih belum tahu apa yang akan dibangun di lahan yang memiliki luas ribuan hektar ini. Nah, jadi ITDC saat ini ya sedang membangun jalan terlebih dahulu supaya nanti para investor tentunya ya mudah untuk membangun supaya tertata rapi hotel, villa, resort yang menjulang tinggi mencakar langit yang akan dibangun di area sini teman-teman ya. Karena tentunya di area sini yang akan dijadikan sentral dari Kuta Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika teman-teman, seperti itu ya.
Ya, selain itu buat teman-teman yang masih belum tahu event apa saja yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika di tahun 2023 akhir ini ya. Jadi cukup banyak sekali teman-teman ya. Ada Asian Road Racing Championship, ada balap mobil Porsche Car, dan ada Sunday Racing Blue Crew ya dari Yamaha teman-teman. Jadi di bulan Agustus saja nanti ya akan ada Asian Road Racing Championship, akan digelar pada tanggal 11 hingga 13 Agustus dan disambut lagi dengan tanggal 19 sampai dengan 20 ya akan ada Sunday Racing ya, yaitu dari Yamaha Blue Crew teman-teman. Dan langsung disambut dengan event yang paling bergengsi, yaitu MotoGP teman-teman ya, seperti itu. Baik, dan di sini kita kembali ke materi video udara kita teman-teman ya. Jadi seperti yang kita lihat di sepanjang dari pembenahan infrastruktur jalan di area zona timur dari sirkuit Mandalika ini, kita bisa melihat ya sudah hampir rampung teman-teman. Jadi di sini kita sudah berada di area pembuatan jembatan baru. Nah, kita bisa melihat di sini hasil dari pengerjaannya ya. Nah, jadi saat ini masih dalam tahap pemasangan material baja. Coba kita zoom di sini sedikit ya supaya kita bisa melihat lebih jelas. Nah, jadi seperti ini, tinggal sedikit lagi ya akan segera terpasang semuanya. Dan setelah ini nanti akan dilanjut untuk pengecoran ya, untuk pengoneksian badan jalan yang sudah terbentang di sini tentunya. Jadi seperti inilah teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali. Baik, coba kita akan lanjut lagi di sini teman-teman ya untuk menelusuri bagaimana aktivitas pengerukan sedimentasi yang ada di area sistem drainase induk yang cukup besar sekali ini teman-teman. Karena seperti yang kita lihat di sini cukup banyak sekali ya endapan lumpur yang terdapat di sistem drainase induk ini. Coba kita akan menuju ke depan sana karena terlihat di sana ada pengerjaan ya, satu unit alat ekskavator yang sedang membersihkan sedimentasi di bagian sistem drainase induk ini. Nah, jadi mereka kemarin mulai dari ujung sana ya dan sampai di sini ya hasil pengerukannya teman-teman. Nah, jadi seperti ini capaian maupun hasil dari pengerukannya sudah sampai di sini ya. Masih cukup panjang yang harus dikeruk teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini kita akan balik melewati jalur yang ada di sebelah sini. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya liputan kita dalam kesempatan sore hari ini di area zona timur atau di pembenahan infrastruktur jalan di zona timur dari sirkuit Mandalika. Jadi jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan maupun memberikan informasi di dalam narasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar dan terus ingin belajar. Jadi buat teman-teman yang ada masukan maupun saran terkait pembangunan yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, silahkan komen di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan di like. Dan satu lagi teman-teman, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus bersemangat untuk memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini. Dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan video menarik lainnya yang diupload sama channel ini. Terima kasih. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur tampiasi, salam anak Lombok, salam sejahtera buat kita semua.